Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang ritual sakral dan profan dan pertanyaan tentang kepercayaan pada kedua ritual itu. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Bagi banyak orang, istilah ritual pertama-tama berkonotasi dengan agama. Kegiatan sakral yang seringkali berhubungan dengan praktek kelompok keagamaan. Dan kemudian lebih khusus lagi kelompok formal ya, kelompok adat misalnya. Seringkali ritual sakral ini mewujudkan prinsip-prinsip yang dipegang paling dalam dari kelompok agama tertentu dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah agama. Ritual sakral ini dikaitkan dengan hampir setiap kelompok yang memiliki keyakinan tentang dunia atau fenomena spiritual atau supranatural. Ritual semacam ini biasanya dilakukan di hadapan kelompok atau jemaat atau keluarga misalnya. Tetapi beberapa ritual sakral tertentu mungkin dilakukan secara pribadi bahkan diam-diam. Tidak semua ritual sakral ini terkait dengan kelompok agama arus utama. Ini bukan untuk mengatakan bahwa peserta harus benar-benar percaya untuk mengambil bagian dalam ritual. Tetapi karena ritual ini menggambarkan keyakinan inti, peserta ritual setidaknya harus mengakui dan memahami keyakinan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Bagi sebagian orang, kepercayaan adalah fakta yang paling penting dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya hanya melakukan gerakannya saja atau mengurangi kekuatan dari aktivitas tertentu. Ini hanya menjadikan ritual tanpa makna yang sakral atau lebih dalam. Dalam beberapa kasus, kepercayaan mungkin menjadi inti dari ritual. Para pawang ular misalnya di daerah tertentu, ini percaya bahwa jika pesertanya bukan orang yang benar-benar percaya pada kekuatan transformatif dan perlindungan Tuhan, dia tidak akan bisa menangani ular yang mematikan itu dengan aman ya, yang ada di acara kelompok tersebut. Beberapa tabib atau dukun misalnya mengklaim bahwa jika orang yang mencari pengobatan tidak percaya pada kemampuan pengobatan itu, ya dia tidak akan menerima manfaat penyembuhan dari pengobatan itu. Di sisi lain, beberapa dukun mengatakan tidak masalah jika pasien tidak percaya, tetapi penting jika dukun percaya. Seorang dukun menjelaskan bahwa bahkan jika pasien tidak percaya pada penyembuhan itu ya, dibutuhkan sesuatu untuk menyembuhkan orang lain ya. Tabib ini percaya bahwa menjadi orang baik sangat diperlukan agar tabib dapat menyembuhkannya. Pertanyaan tentang kepercayaan ini jelas relevan ya, tapi cara partisipan mendekati masalah kepercayaan ini lebih menarik bagi para folkloris daripada menilai validitas atau kebenaran kepercayaan yang diungkapkan melalui ritual. Selanjutnya saya akan bahas ritual sekuler atau profan. Ritual ini tidak secara terbuka berkaitan dengan kepercayaan sakral atau spiritual apapun. Meski begitu, ini tetap memiliki arti penting bagi para peserta ritual ya, dan pertanyaan tentang kepercayaan mungkin memiliki relevansi yang sama. Dalam banyak kasus, ritual sekuler atau profan ini mengajari kita beberapa aturan, kepercayaan, dan sikap yang diperlukan agar ritual berfungsi terhadap kita dalam masyarakat tempat kita tinggal. Kita belajar tentang bagaimana berperilaku dalam situasi yang berbeda ya, dan jenis hubungan yang berbeda melalui partisipasi kita dalam ritual. Contohnya adalah ritual lempar bunga oleh pengantin di acara pernikahan ya. Jika ada yang berhasil mendapat lemparan bunga itu, maka orang itu akan di masa depan akan segera atau dapat jodoh ya, dan segera menikah. Walaupun
komponen supranatural ini sedikit ada dalam ritual itu, namun sebagian besar jenis ritual ramalan yang profan ini tidak melibatkan komponen spiritual, tetapi melibatkan kepercayaan pada hubungan antara tindakan prediksi tertentu ya dan hasilnya. Kepercayaan bukanlah taruhan yang terlalu tinggi di sini ya. Seseorang tidak akan kehilangan apapun jika dia tidak mempercayai ritual itu, atau jika dia melakukan ritual itu dengan tidak benar misalnya ya. Hal itu mungkin tidak membuat keberhasilan, tetapi tidak ada salahnya jika terwujud. Beberapa ritual sekuler memang ada juga yang memiliki taruhan yang lebih tinggi karena secara langsung dan kuat ini mengekspresikan nilai dan keyakinan dari suatu kelompok. Misalnya ritual makan malam pensiunan ya, di mana pensiunan secara resmi ini menerima hadiah atau penghargaan yang memperingati akhir kehidupan kerjanya. Jelas percaya bahwa menyelesaikan karir seseorang adalah peristiwa penting dalam hidup yang patut mendapat pengakuan publik. Tidak ada konten religius atau sakral yang melekat dalam ritual ini, tetapi diresapi dengan keyakinan kelompok tentang nilai kerja ya. Sebagai contoh lain, atlet yang berada di level misalnya kompetisi tertinggi ini memiliki ritual di mana mereka berpartisipasi baik sebagai individu atau sebagai keseluruhan tim. Perilaku ini mungkin sesederhana misalnya pemain golf yang makan sarapan terlebih dahulu ya, yang sama setiap hari selama dia berkompetisi, atau misalnya pemain sepak bola ya, tangannya menyentuh rumput kemudian mencium tangannya ya saat masuk lapangan. Atlet yang mempraktikkan ritual ini ya mungkin disebut tahayu oleh beberapa orang. Melakukan tindakan itu karena pada satu kompetisi tertentu mereka berhasil melakukannya, atau mereka mungkin mempraktikkannya hanya karena tidak memiliki alasan yang dapat dilihat atau dilacak ya yang mendukung perilaku tersebut. Atlet menyadari bahwa mereka tidak dijamin menang hanya karena mereka melakukan ritual itu, tetapi jelas ada investasi kepercayaan dalam pelaksanaannya. Banyak ritual ini menggabungkan unsur-unsur sakral dan sekuler ya. Jenis-jenis ritual yang terjalin seperti itu ini mengungkapkan hubungan kompleks antara prinsip-prinsip sakral suatu kelompok dan nilai-nilai keluarga, sosial, dan komunitas yang digunakannya untuk menjalankan kehidupan sekulernya ya. Pernikahan dan pemakaman misalnya seringkali menggabungkan aspek sakral dan yang sekuler ya. Banyak pernikahan menggabungkan musik sekuler dan sakral tradisional. Doa pada waktu yang ditentukan ya, upacara agama dan tradisi sekuler seperti misalnya gaun putih atau gaun hitam atau tradisi lainnya. Pemakaman ini seringkali merupakan interaksi kompleks antara yang sakral dan sekuler. Misalnya salah satu ritual pemakaman di tempat tertentu ini harus misalnya melakukan perjalanan seremonial ya di belakang mobil jenazah untuk berkeliling di lingkungan orang yang meninggal sebelum menghadiri misa di gereja Katolik setempat. Kedua jenis acara ritual ini dirayakan baik oleh agama maupun non-agama dan oleh anggota dari banyak kepercayaan yang berbeda, dan dapat seluruhnya atau sebagian besar sakral atau seluruhnya sekuler. Demikianlah pembahasan tentang ritual sakral dan profan. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang liminalitas ya dan ruang dalam ritual. Jika ada saran, pendapat atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.